Ini juga bisa dilakukan bagi orang yang sedang ataupun yang setelah terdapat kecelakaan seperti itu ya. Jadi ada bagian tubuh yang bisa diperbaiki dengan bedah plastik ini. Oke ya. Semua akan dibahas tuntas nih Sobat Sehat RS Unut oleh narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Dr. Gedewara Samsarga, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, subspesialis kranium maxillofacial, konsultan FICS. Oke Sobat Sehat RS Unut, kita kenalan dulu ya sama dokter kita. Halo Dokter Wara. Halo Mbak. Dokter, apa kabar dokter? Kebetulan baik. Sekarang sama baik ya dokter ya. Oke, ini Sobat Sehat RS Unut antusias ya dengan materi ini karena mengenai bedah plastik dokter ya. Jadi serba-serbi tindakan bedah plastik itu apa aja nih? Kan itu termasuk tren ya dan fenomena yang lagi banyak banget nih, terutama public figure ya. Tak terkecuali juga nih kita orang-orang yang biasa pun kita bisa ya sebenarnya untuk mempercantik diri ya dokter ya. Oke. Ya dokter, perlu diingatkan dokter ya, nanti ada sesi tanya jawab juga ya dari Sobat Sehat RS Unut yang ingin bertanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas langsung oleh narasumber kita Dokter Wara. Oke, tetap simak ya sampai akhir. Ya, dokter, mengenai operasi plastik dokter, ya atau bedah plastik ya, itu bagaimana ya dokter ya? Apa tindakan tersebut itu artinya apa aja yang bisa dilakukan layanan bedah plastik ini ya seperti itu dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ulang. Jadi mungkin masyarakat umum mungkin banyak yang familiar tentang istilah operasi plastik itu adalah istilah yang cuma berhubungan dengan estetika atau kecantikan. Jadi mungkin saya balik dari asal muasal kata plastik itu sendiri ya. Jadi plastik apa sih, apa mungkin plastiknya dijahit gitu atau gimana, kita diganti kulit kita sama plastik. Nah, ternyata bukannya. Jadi sebenarnya bedah plastik atau plastik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu plastikos yang artinya mold atau membentuk. Jadi ilmu bedah plastik itu bagaimana kita mengubah bentuk. Nah, ternyata seiring perjalanan waktu ilmu bedah plastik itu bukan hanya untuk masalah kosmetika saja. Jadi kita ada tindakan rekonstruksi dan juga estetik itu sendiri gitu. Jadi untuk rekonstruksi adalah bagaimana kita kan pada pasien-pasien, misalnya pasien kecelakaan, pasien tumor atau ada tumor, pasien dengan kelainan bawaan, lalu ada pasien-pasien dengan luka yang kronis gitu, bagaimana dokter bedah plastik mampu dan diharapkan untuk memperbaiki bentuknya dan memperbaiki fungsi sehingga akan mendekati normal gitu ya. Nah, sedangkan untuk tindakan estetik itu sendiri yang seperti mungkin yang ini yang lebih lumrah masyarakat tahu itu tindakan ya seperti yang kita tahu ya, seperti buat hidung mancung gitu ya, terus perbaiki kelopak mata, itu tujuannya pasiennya sudah normal ya, tapi dibuat lebih super normal lagi gitu. Jadi dia mungkin ada yang kurang pede dari segi hasilogis, mungkin dengan harapan dengan perbaiki penampilan itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dari pasien itu sendiri gitu. Jadi ada dua ya, jadi rekonstruksi dan juga tindakan estetik gitu. Oke dokter, ya berarti operasi plastik ini bukan sekedar hanya kecantikan ya dokter ya, tapi juga bisa untuk memperbaiki bagian tubuh akibat mungkin ada kecelakaan ataupun penyakit ya dokter ya. Oke, dan tentu ini di masyarakat ini kan public figure ini rata-rata banyak sekali ya memang menjadi pro kontra ya dokter ya, tapi itu kan keinginan sendiri ya dokter ya. Oke, jadi ya tidak masalah ya selagi ini bermanfaat dokter ya untuk kesehatan ya, tentu bagus ya dok ya. Oke, lalu dokter mengenai tindakan kosmetik yang sedang tren nih dokter ya. Salah satunya misalnya operasi plastik dengan mengambil ataupun menggunakan bagian tubuh lain ataupun misalnya kayak pemasangan kulit kah atau tulang kah seperti itu dokter. Nah, apakah
yang bagian tulang yang diambil itu akan berdampak pada kesehatan. Maksudnya untuk selanjutnya gitu dokter ya, kalau misalnya kita ngambil bagian tubuh yang lain kayak gitu ya, atau bagian tubuh mana saja nih yang bisa dipakai dokter untuk operasi plastik. Ya. Oke. Jadi makasih pertanyaan, mungkin lagi ngetren ya. Jadi mungkin ini ada suami istri pasangan baru. Jadi tiba-tiba mereka operasi, terus tiba-tiba berubah. Jadi banyak yang pro dan kontra gitu ya. Ya sebut saja M gitu ya istilahnya ya. Jadi lagi ngetren juga. Jadi banyak yang kayak protes, kenapa dioperasi, terus ada juga yang satu sisi dibilang tambah cantik gitu ya. Jadi itu salah satu tindakan operasi plastik juga yang dilakukan, itu namanya tindakan rinoplasti gitu ya, atau perubahan bentuk hidung gitu. Nah biasanya ada beberapa pilihan. Nah bisa menggunakan benda asing yang biasanya kita sebut, biasanya sering digunakan untuk rinoplasti. Itu berarti kita akan pasang semacam silikon gitu ya, silikon untuk memperbaiki bentuk hidung gitu ya. Tapi ada juga kelemahannya gitu. Misalnya kalau misalnya yang benda asing itu sendiri biasanya cenderung akan ada beberapa efek sampingnya gitu ya, ada resiko infeksi dan lain-lain. Tapi tetap aman untuk dilakukan, tapi dengan mempertimbangkan resiko-resiko tadi. Nah juga kalau mungkin yang lebih hasilnya lebih paling optimal dan juga paling ideal itu kita menggunakan bagian tubuh sendiri gitu ya. Jadi tadi silikon tadi itu semacam silikon itu ditaruh di hidung, itu bisa diganti dengan tulang rawan dari tubuh kita sendiri gitu. Ya, biasanya kita pakai bisa dari tulang rawan dari telinga, terus tulang rawan dari iga kita gitu bisa dipakai juga gitu ya. Biasanya yang kalau butuh mungkin mancung banget gitu, mungkin bisa dipakai tulang rawan di iga gitu biasanya. Tapi tetap nanti kan dari dokter bedah plastiknya kan akan sebelum dioperasi kan tetap akan dianalisis dulu gitu mukanya. Jangan jadi mungkin kalau bentuk frame mukanya nggak cocok, terlalu mancung, nanti dibuat mancung kan aneh, jadi kayak pinukil gitu. Jadi makanya harus dilihat juga dari proporsinya juga gitu. Nah untuk pertanyaannya apakah penggunaan benda-benda tersebut terutama yang berasal dari tubuh kita sendiri itu aman, itu jadi penggunaannya itu relatif aman gitu ya. Tapi tetap semua tindakan pasti ada resikonya gitu ya. Jadi nanti diharapkan nanti kan misalnya tulang rawan telinga yang dipakai itu tulang rawan yang nanti kalau seandainya kita ambil itu dia tidak akan mengganggu bentuk telinga gitu ya. Jadi memang setelah dioperasi ya memang ada bekas lukanya tapi tersembunyi. Gitu. Jadi bentuk telinganya nggak akan terganggu. Terus kalau misalnya tulang rawan di iga diambil, itu nanti kita ambil yang paling bawah gitu ya. Jadi memang tidak mempengaruhi untuk melindungi rongga dada. Jadi memang nanti diharapkan kita ambil nggak semuanya, hanya beberapa bagian diperlukan. Setelah diambil nanti kan tumbuh sendiri. Jadi relatif resikonya sih tetap ada, tapi relatif nggak aman gitu. Aman dokter ya. Oh begitu ya sobat sehat RS Unit. Nah ini juga dokter misalnya kita nih para wanita ya dokter ya akan ingin mempercantik diri nih misalnya ataupun bagian tubuh ya ingin lebih ditonjolkan ya kayak gitu dokter. Tapi misalnya kayak pemasangan implan pada bagian tertentu ya dokter ya. Berarti aman ya dokter ya tetap ya. Balik lagi, jadi sekali lagi tetap semua tindakan itu tetap ada risikonya. Tapi memang untuk penggunaan implan sendiri, implan yang sudah diakui dan sudah terstandar itu sudah dari lama sudah dilakukan, jadi aman gitu ya. Maksudnya kita udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu udah melakukannya. Gitu. Tapi tetap ada risikonya, tapi relatif minimal. Oke, ya dokter, kira-kira untuk tindakan operasi plastik ini apakah hasilnya ini permanen atau mungkin untuk ada jangka waktunya dokter? Oke, ya. Gitu. Kalau misalnya balik lagi ya, jadi untuk tindakan perubahan bentuk tubuh, misalnya seperti perubahan bentuk hidung itu itu kalau seandainya perubahan bentuk hidung kalau tidak ada masalah dan tidak ada pasien ya ada komplain hasilnya udah bagus ya itu akan selamanya seperti itu gitu ya. Jadi itu sifatnya permanen. Tapi kalau misalnya memang seandainya ada perubahan terus ada yang mau diperbaiki bisa dirubah lagi. Gitu ya. Tapi tergantung indikasi juga, maksudnya tergantung kondisi juga gitu. Tapi ada beberapa operasi misalnya seperti pemasangan implan pada mungkin payudara gitu ya. Jadi itu idealnya kalau memang tidak ada masalah itu ya tetap nggak ya udah didiamkan saja implannya. Tapi kadang idealnya biasanya 10 sampai 15 tahun itu harus diganti. Diganti ya, Dok ya. Kalau ada masalah ya diganti gitu. Jadi
tergantung indikasi juga. Indikasi dokter, Tapi ya. relatif permanen dan bisa diperbaiki. Oh, bisa diperbaiki. Oke, berarti aman ya dokter ya untuk aman. jangka panjang nih ya. Oke, ya. Iya. Oke dokter, kira-kira dokter sering nggak menemukan tantangan etis dokter selama dokter bekerja jadi dokter bedah plastik ya? Biasanya ini biasanya ya dokter dari fenomena di masyarakat kan ada keinginan pasien yang sedot lemak dokter, sedangkan mungkin menurut dokter mungkin masih cukup gitu. Jadi tapi akhirnya sedot lemak ini mungkin ada kasus hingga pasien itu meninggal seperti itu. Jadi kira-kira tantangan etis yang dokter mungkin dapatkan di lingkungan praktek itu untuk memenuhi standar kecantikan yang ideal itu seperti apa dokter? Oke, mungkin menyangkut tantangan etis terhadap tindakan bedah plastik ya. Pertama-tama kita harus lihat dulu siapa yang melakukan tindakan tersebut itu ya. Seringkali saat ini itu fenomena yang beredar di masyarakat, tindakan-tindakan bedah plastik, misalnya yang kemarin kasus terakhir tindakan sedot lemak dan juga tindakan seperti itu tidak dilakukan oleh tenaga medis yang memang memiliki kompetensi gitu ya. Itu betul dokter. Itu yang pertama kali misalnya kita ingin saya ingin melakukan operasi plastik gitu. Jadi kita pastikan apakah tenaga medis yang kita kunjungi itu memang punya kompetensi yang diakui gitu. Jadi bukan sekedar hanya kursus sekali gitu. Terus dia mengaku sudah bisa melakukan. Gitu. Padahal tindakan operasi plastik kan ada sekolahnya juga. Jadi dari dokter bedah plastik itu pastikan dokter yang melakukan tindakan operasi plastik itu terdaftar, dan juga misalnya kita dari bedah plastik sendiri punya perhimpunan, itu bisa dicek langsung di websitenya, ada di website namanya Perhimpunan Perapi. Jadi kita cek nama dokternya apakah terdaftar atau tidak gitu ya. Jadi karena tindakan-tindakan tersebut kan memang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi gitu. Yang pertama kita pastikan dokter yang melakukan itu memang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut gitu ya. Nah yang kedua adalah pemilihan pasien ya. Jadi untuk melakukan tindakan bedah plastik itu kita harus memilih pasiennya gitu. Pertama-tama kita tanyakan kepada pasien gitu, apakah tindakan yang dilakukan itu emang murni dari keinginan sendiri gitu. Pertama ya. Jadi kadang-kadang kan banyak nih, jadi orang itu melakukan tindakan mungkin dia ketika saya tanya gitu, ketika kita tanya, wah ternyata itu bukan keinginan dia sendiri gitu. Itu paksaan dari suami misalnya, paksaan dari keluarga gitu. Nah itu biasanya ditolak gitu. Pastikan memang keinginan ini adalah keinginan diri sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, setiap tindakan itu kan kita biasanya pilah-pilah gitu ya. Jadi yang mana kira-kira mungkin kecenderungan kita ada curiga pasiennya memiliki seperti gangguan psikologis gitu ya. Mungkin dia selalu merasa tidak puas dengan penampilannya. Kan ada tuh namanya istilah medisnya body dysmorphic syndrome gitu ya. Jadi pasien tuh akan selalu merasa tubuhnya tidak sempurna gitu. Kita bisa cek terus. Misalnya pasiennya ada riwayat gonta-ganti dokter terus nggak puas dengan hasilnya, itu biasanya kita tolak gitu. Jadi memang indikasinya. Yang ketiga memang seperti misalnya tindakan sedot lemak gitu ya. Jadi banyak yang menganggapan mungkin tindakan sedot lemak itu adalah tindakan untuk mengurangi berat badan. Gitu ya. Iya betul. Padahal salah ya. Jadi tetap ada indikasinya. Pasti dokter yang kompeten itu akan pilah-pilah dia pasiennya apakah memang pantas untuk dilakukan sedot lemak misalnya. Jadi kan sedot lemak itu karena bukan tindakan mengurangi berat badan, itu adalah tindakan untuk membentuk kontur tubuh. Gitu ya. Jadi istilahnya kriteria ideal untuk pasien yang bisa dilakukan sedot lemak itu adalah pasien yang berat badannya sudah stabil gitu ya. Jadi nggak naik turun gitu. Ya. Jadi tujuannya kan untuk membentuk kontur tubuh gitu. Jadi Jadi usahakan berat badannya stabil dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung ujung-ujung langsung sedot lemak gitu. Jadi harus tetap dilihat dulu indikasinya, terus kita lihat juga kondisi medis umumnya gitu ya. Apakah ada penyakit tertentu atau enggak gitu. Jadi banyak prosedurnya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu mikirnya kayak simsalabim gitu ya. Jadi maksudnya kayak cepat jadi ya dokter ya. Ya seperti yang mungkin kita tahu ya. Jadi kan beauty is pain gitu ya. Memang ada prosesnya gitu. Sama juga kayak kemarin artis yang kemarin baru yang lagi ngetren itu kan orang bilang baru operasi terus kayak bengkak terus jelek hidungnya atau gimana. Itu namanya kan itu prosedur habis operasi gitu ya. Jadi nggak langsung simsalabim gitu. Jadi misalnya baru operasi besoknya langsung kayak artis Korea gitu enggak. Jadi tetap mungkin di mindset kita kalau melakukan operasi plastik itu ada kita istilahnya downtown. Jadi ada proses sampai menuju hasil akhir gitu ya. Jadi ada persiapannya juga, ada proses operasi, ada
setelah operasi ada nyerinya, terus ada bengkaknya itu sendiri. Jadi hasil akhirnya itu harus menunggu waktu dulu. Mungkin seperti kasus kemarin itu, jadi makin lama makin berkurang bengkaknya, makin bagus kelihatannya gitu ya. Jadi memang perlu proses. Jadi waktu misalnya habis operasi jangan sedih itu kenapa kayak gini gitu. Jadi memang ada waktu prosesnya, ada berkurang dia bengkaknya. Jadi gitu. Jadi balik lagi ya, beauty is pain gitu ya. Jadi emang ada prosesnya gitu. Betul ya, kita sulam alis saja harus hitam dulu ya dokter ya, nggak langsung bagus tuh alisnya ya. Oke, jadi memang banyak sekali dokter ya beredar klinik kecantikan yang tapi ini non kesehatan begitu ya. Jadi ibaratnya seperti tindakan sedot lemak itu mungkin masyarakat mengira oh klinik kecantikan bisa nih ada menyediakan tindakan seperti itu, tidak konsultasi ke profesional, tidak konsultasi juga ke bagian yang berpengalaman. Nah itu ya dicatat ya Sobat Sehat RS Unut. Jadi penting sekali untuk berkonsultasi dulu, dilihat dulu ya medisnya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Jadi nanti dokter yang akan mengarahkan seperti itu ya. Oke, dokter. Saya ingin bertanya dokter, bagaimana proses pemulihan ataupun perawatan pasca dari operasi plastik tersebut, dan kira-kira berapa, artinya kan dokter tadi bilang ada yang bengkak-bengkak itu, kira-kira berapa lama ya proses itu dokter ya? Apakah tergantung dari kondisi pasiennya kah atau bagaimana? Baik, jadi mungkin di konteksnya untuk operasi plastik dan kosmetik ya. Ya, betul. Jadi tetap tergantung jenis operasinya gitu ya. Apakah ini tindakan yang besar atau yang minor gitu atau kecil gitu ya. Misalnya kalau seandainya tindakan operasi kelopak mata gitu ya misalnya, atau operasi ringan lainnya gitu, biasanya karena dia bisa dari bius lokal juga, nggak perlu bius umum, itu tetap ada proses ininya. Biasanya proses bengkak itu tergantung pasien, tapi kurang lebih sekitar 1-3 hari gitu ya. Misalnya seminggu sudah mulai bengkaknya berkurang, terus 2 minggu pelan-pelan berkurang, mungkin sebulan baru benar-benar kelihatan hasil akhirnya gitu. Tapi kalau seandainya operasinya besar ya mungkin kadang-kadang tergantung, karena misalnya seperti operasi hidung, rinoplasti itu tadi, seandainya dia pakai implan dari iga atau yang lain, itu kadang-kadang proses bengkaknya itu bisa sampai 3-6 bulan gitu. Jadi proses bengkaknya itu berkurang gitu ya. Jadi intinya perlu waktu dia gitu ya. Bengkaknya perlu waktu, penyembuhan luka juga ada waktunya gitu. Oke, perlu diingatkan ya Sobat Sehat RS-Unut, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Wara ya. Oke, dokter, dari tadi kita membahas mengenai kecantikan estetik ya, bagaimana tentang rekonstruksi dokter? Apakah prosesnya itu bertahap ya, misalnya ada nih kasus yang saya baru lihat nih ya, lagi fenomena juga, jadi di luar negeri itu ada seorang wanita yang diserang wajahnya oleh binatang ya. Jadi itu kan perlu perbaikan ya dokter ya. Apakah itu dilakukan secara bertahap dokter mungkin? Oke, silakan baik. Jadi untuk salah satu ruang lingkup dari tindakan bedah plastik adalah tindakan rekonstruksi ya. Jadi tujuan dari tindakan rekonstruksi tersebut adalah bagaimana kita mengembalikan bentuk dan fungsi dari tubuh yang terluka atau hilang itu mendekati normal. Nah, tergantung seberapa besar kerusakannya. Jadi biasanya kalau seperti yang tadi dibilang itu, kerusakannya mungkin menyangkut banyak bagian dari tubuhnya gitu ya. Mungkin ada tulangnya juga, tulang wajahnya juga mungkin rusak, jaringan lunaknya mungkin dari dagingnya, ototnya juga rusak, lalu kulitnya juga rusak. Tentunya tindakannya harus bertahap gitu ya, untuk menghasilkan hasil yang mendekati normal gitu ya. Jadi mungkin selain kita pertama-tama kan tujuan pertama dari tindakan bedah plastik adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi gitu ya. Yang pertama mungkin tadi kalau misalnya rusak mukanya jadi nggak bisa makan dia misalnya gitu ya. Jadi pertama-tama kita bagaimana caranya supaya secara cepat kita mengembalikan fungsinya supaya bisa nutup lagi, bisa makan gitu ya. Yang kedua, lama kelamaan sudah bagus fungsinya, baru kita fokus bagaimana setelah itu pasien itu mampu bentuk wajahnya itu mendekati normal gitu ya, supaya bekas lukanya minimal dan juga pasien akan lebih percaya diri lagi gitu ya. Jadi itu tadi pasti akan berlangsung bertahap gitu. Biasanya setelah di lukanya misalnya seperti luka bakar, setelah luka bakarnya itu sembuh, nanti kita akan fokus bagaimana cara untuk menghilangkan bekas lukanya gitu. Jadi operasi bedah plastik rekonstruksi itu sifatnya biasanya bertahap ya. Bertahap ya.
lulus lagi, Iya. ya dokter ya. Oke, jadi ada nggak dokter kira-kira hal-hal yang mempengaruhi proses penyembuhan pasca dari operasi tersebut dokter? Misalnya seperti haruskah pasien ini melakukan diet ataupun misalnya makan makanan yang bisa meregenerasi kulit seperti kalau ditanya apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, tentunya penyembuhan dari luka pasca operasi tentunya ada ya. Ya, betul. Pertama adalah faktor dari pasien itu sendiri. Pertama ya, memang mungkin secara genetik bagaimana penyembuhan lukanya kita kan, tapi itu kan susah untuk diatur ya, gitu ya. Karena memang bawaan masing-masing. Tapi yang bisa kita atur adalah pertama dari faktor nutrisi ya. Jadi faktor nutrisi itu yang biasanya paling berperan penting asupan proteinnya apakah tinggi atau enggak. Biasanya karena protein itu terutama setelah operasi kalau setelah operasi itu dia bekas untuk sembuh itu perlu waktu gitu. Jadi penyembuhan itu akan lebih cepat kalau misalnya kita makan yang banyak makanan yang mengandung protein yang tinggi. Selain itu juga yang berperan adalah vitamin C juga untuk penyembuhan luka. Ya, kalau untuk meminimalisir luka, saya kan sudah dilakukan sudah sembuh. Kalau beberapa akan concern gitu, saya takutnya akan menimbulkan luka yang terlihat gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir bekas luka itu adalah yang pertama adalah hindari paparan sinar matahari gitu ya. Ya makanya sebisa mungkin kita hindari gitu ya. Karena kalau paparan sinar matahari itu kena bekas luka yang belum sepenuhnya matang gitu istilahnya ya. Jadi kan proses akhir dari luka itu kadang-kadang bisa menghabiskan waktu sampai 2 tahun gitu hasil akhirnya gitu. Jadi usahakan kalau misalnya ini ya hindari paparan sinar matahari di area bekas luka itu tadi. Yang kedua bisa pakai sunscreen di area bekas luka gitu. Itu bisa meminimalisir bekas lukanya gitu. Oke dokter ya. Biar moist juga ya dokter ya. Oke, ya dokter, ini ada pertanyaan nih dari Sobat Sehat RSUNUT, yaitu dari Yuda Prabawa. Ya, halo dok, kalau mau glow skin ada tipsnya nggak dok dan triknya gitu? Ya, untuk glow skin nih, baik wanita ataupun laki-laki ya, laki-laki juga perlu glow skin loh dok. Gimana ini ya dok? Silakan dokter. Terima kasih pertanyaannya untuk Yuda Prabawa. Jadi mungkin maksudnya kulit yang glowing gitu ya? Iya, gitu mungkin ya. Mungkin tips dan trik ya. Pertama-tama yang perlu bisa kita lakukan pertama dari asupan ini dulu deh ya, asupan nutrisi dan juga dari makan lah istilahnya ya. Yang bisa kita lakukan untuk supaya kulit kita glowing itu ya, pertama adalah kita pastikan hidrasi atau kecukupan cairan kita tercukupi dalam hariannya gitu ya. Karena berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita mungkin kurang minum air putih dan yang kalau misalnya kurang itu cenderung kulit kita tidak terhidrasi ya. Jadi kusam, dia dehidrasi, jadi kulit akan tampak lebih kusam gitu ya secara nggak langsung. Dan juga yang berpengaruh itu mungkin olahraga juga ya. Jadi olahraga karena dia akan meningkatkan asupan suplai pembuluh darah. Jadi darah itu akan lancar ke area kulit sehingga akan tampaknya lebih segar gitu. Makanya idealnya kalau olahraga itu usahakan dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu gitu ya, minimal 15 menit gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dari luar. Luar ya. Nah, sedangkan untuk glow skin yang glowing itu bisa ditambah juga dari bagaimana cara kita merawat kulit gitu ya. Nah, yang paling berperan dalam mengakibatkan penuaan dini gitu ya. Penuaan dini atau kulit kusam itu adalah paparan sinar matahari. Itu ya jelas ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari tersebut gitu ya. Yang paling simpel adalah mungkin terutama bagi cowok-cowok gitu ya. Jadi kadang-kadang kan males gitu ya, skincare males gitu. Misalnya udah langsung habis cuci muka ya udah gitu ya. Ya kalau misalnya lagi males nih ya, paling minimal itu, yang paling bare minimumnya itu adalah harus pakai sunscreen ya. Dan itu karena sunscreen itu sepenting itu dia untuk kulit gitu ya. Karena efek dari paparan sinar matahari itu memang sangat merusak istilahnya gitu ya. Jadi dia mengakibatkan penuaan dini pada kulit, terus kulit akan lebih gampang bermasalah gitu ya. Jadi paling penting adalah penggunaan sunscreen gitu ya.
Terus apalagi ya? Kalau untuk selain itu ya mungkin rutin ini ya, maksudnya pada saat perawatan kulit itu mungkin kayak pakai cuci muka gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu, cuci muka, terus setelah cuci muka ya pakai mungkin moisturizer, terus ya intinya kan banyak macam-macam ya, tergantung maksudnya tergantung dari kita ya, maksudnya kadang-kadang males ya terlalu banyak kan step-stepnya dan lain-lain gitu. Ada pakai serum dan lain-lain, tapi yang paling penting yang tidak boleh dilupakan adalah pertama adalah sunscreen itu tadi. Ya, kalau misalnya sunscreen sudah rutin, mungkin kita bisa tingkatkan gitu, udah rutin tiap hari dipakai, terus mungkin di apply gitu ya. Kalau misalnya pagi pakai, siangnya juga kalau misalnya kita kerja di luar lagi pakai lagi ulang. Nah mungkin kalau misalnya sudah bisa melakukan itu secara rutin, kita level up gitu ya. Mungkin, saya bisa pakai pelembab gitu ya. Misalnya pakai pelembab dulu sebelum sunscreen gitu. Jadi itu ya, jadi simple sih ya sebenarnya ya. Jadi pelan-pelan nanti mungkin baru yang mungkin kadang-kadang kita agak takut ya, banyak banget nih pakai macam-macam gitu. Padahal sebenarnya sunscreen aja mungkin yang level paling bawah itu harus itu dipakai. Itu sih mungkin ya. Iya, oke. Terima kasih dokter. Iya, jadi ya Sobat Sehat Irus Unit, untuk glow skin itu yang penting adalah pelembab dan juga sunscreen yang penting juga ya. Karena di sini kan bedah plastik ya mungkin ya dokter ya, mungkin mengacu pada tindakan untuk perbaikan dan merubah bentuk dari tubuh seseorang seperti itu ya, tapi tetap aja harus lebih baik glow skin dulu ya. Kalau udah cantik, sudah ganteng ya, pede ya kemana-mana. Oke, baik dokter, lanjut lagi dokter. Kira-kira ada nggak dokter dampak jangka panjang dari tindakan operasi plastik ini terhadap kesehatan fisik dan mental? Bagi khusus dari bedah plastik sendiri bagaimana dokter? Ya mungkin lebih ke arah yang kosmetik ini ya lagi ya. Ya. Jadi karena ini sifatnya adalah memperbaiki bentuk tubuh ya. Jadi secara dampak jangka panjangnya sih lebih ke arah untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Misalnya pasien yang awalnya mungkin nggak merasa puas dia dengan bentuk kelopak matanya, setelah operasi dia kelopak matanya lebih bagus dan jelas kan tentunya akan meningkatkan motivasi gitu ya. Apalagi mungkin yang udah usia tua gitu, kadang-kadang misalnya sudah karena usia tua itu kadang-kadang kendur dia kelopak mata atas dan bawahnya. Nah mungkin setelah dilakukan tindakan operasi plastik itu dia jadi make up matanya mungkin akan lebih terlihat, jadi pasien akan lebih bagus lah, akan lebih fresh gitu ya. Nah mungkin ada beberapa operasi plastik yang akan memberikan efek fungsional yang baik gitu ya. Kadang-kadang misalnya pada pasien-pasien seperti ini operasi hidung itu kadang-kadang kan beberapa pasien itu ada kondisi namanya deviasi septumnya gitu ya. Nah jadi ada permasalahan hidung lah, jadi pasien itu akan sulit bernafas di satu sisi. Jadi kadang-kadang kita kalau setelah diperbaiki, nanti setelah operasi plastik malah dia akan selain bentuknya akan lebih bagus, juga secara fungsional atau secara fungsi dia merasa saya lebih bernafasnya lebih lega gitu, ya. Jadi itu sih kalau, tapi jangka panjang tertentu asalkan itu tindakannya sudah diakui dan aman, itu aman gitu ya. Jadi nggak ada dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan gitu ya. Kecuali beberapa kadang-kadang ada nih yang kadang-kadang di klinik-klinik ilegal gitu ya. Ya ilegal itu kadang-kadang suntik-suntik yang berbahaya gitu ya. Misalnya dia malah suntik ada bahan-bahan yang berbahaya ke area tubuh, itu malah itu yang berdampak jangka panjang gitu. Kadang-kadang misalnya suntik silikon cair ya, itu kan sebenarnya kalau suntik silikon cair itu kan sebenarnya tidak disarankan. Ya itu malah nanti kalau setelah disuntik nanti nggak bisa hilang dia gitu. Susah dihilangkan. Jadi makanya harus kita benar-benar sebelum kita melakukan tindakan yang berubah gitu bentuk itu, sebaiknya kita pastikan dulu tempat yang kita kunjungi itu emang kompeten atau enggak gitu ya. Jadi kita tanyakan apa bahan-bahannya juga, apakah memang yang melakukan itu dokter atau kalau misalnya tidak akan bedah plastik, dokter bedah plastik yang terdaftar atau enggak, itu kita harus pastikan baik-baik gitu ya. Kan itu takut ya juga ya. Jadi masyarakat harus aware juga dok ya. Jadi enggak cuma ingin menerima instan ya Sobat Sehat Irus Unit, tetap kita juga harus perhatikan ya apa yang akan terjadi dalam tubuh kita ya, karena itu kan keinginan diri sendiri ya. Jadi harus semaksimal mungkin persiapannya ya. Karena juga ini dokter
kan kira-kira ini banyak nih klinik bedah plastik yang sudah ada ya berdiri ya di masyarakat ini. Kira-kira ada perbedaannya dokter ya, klinik klinik bedah plastik yang di luar itu dengan tindakan yang ada di rumah sakit. Misalnya seperti adakah perbedaan dari standar prosedur operasionalnya ataukah ada perbedaan dari perawatannya seperti itu dokter. Okay. Sebenarnya kalau misalnya seandainya kliniknya itu sudah terdaftar dan sudah memiliki izin, emang dilakukan oleh dokter bedah plastik untuk tindakan bedah plastiknya itu secara standar operasional itu tidak berbeda. Ya. Jadi mungkin tapi biasanya kalau dengan klinik itu biasanya memfokuskan tindakan-tindakan yang relatif pasiennya bisa pulang gitu dalam satu hari, jadi one day care gitu biasanya. Ya, karena dia kan biasanya klinik kan tidak ada kamar rawat inap ya. Iya. Jadi biasanya tindakan-tindakan yang relatif bisa one day care. Ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit tindakan bedah plastiknya itu biasanya bisa juga dilakukan tindakan minor juga, tapi juga bisa dilakukan tindakan yang sifatnya mayor atau besar gitu ya. Mungkin jadi dia ada kamar rawat inapnya. Gitu. Pasiennya mungkin bisa setelah ini mungkin merasa karena operasinya besar mungkin perlu diobservasi ya, jadi perlu rawat inap. Tapi secara garis besar, secara tindakan itu sama aja gitu ya. Secara operasional memang kalau sudah di klinik yang sudah berizin dan juga klinik yang memang tindakannya dilakukan oleh dokter bedah plastik yang kompeten dan sudah terdaftar, itu jadi sama aja. Sama aja dokter ya. Oke. Kira-kira ada nggak dokter layanan bedah plastik yang ditanggung BPJS nih di rumah sakit? Ya. Jadi balik lagi ya. Jadi kalau misalnya tindakan bedah plastik itu ada yang tertanggung, gitu. Tapi itu rekonstruksi tindakan yang berhubungan dengan rekonstruksi. Ya. Jadi rekonstruksi itu seperti yang tadi saya sama Mbak Yolanda jelasin ya. Jadi tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kecelakaan, terus cacat bawaan atau kelainan lahir, terus luka-luka kronis, dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan rekonstruksi itu semuanya tertanggung oleh BPJS. Tapi untuk sampai saat ini untuk tindakan yang kosmetik itu misalnya rinoplasti, operasi mancungin hidung itu belum tertanggung. Belum tertanggung dokter ya. Jadi kalau khusus nih sobat sehat Harus Unit yang mau mancungin hidung bisa langsung hubungi dokter Wara ya. Oke. Ya dokter, terakhir ini dokter. Kira-kira sebelum seorang pasien itu ingin memutuskan operasi plastik dokter, apa saja yang perlu dipikirkan ya dokter ya? Ya, pertama-tama sebelum kita melakukan tindakan operasi plastik, terutama yang tindakan yang estetik itu adalah yang pertama adalah pastikan itu keinginan dari diri sendiri. Yang kedua adalah persiapannya adalah kita harus mengetahui kita melakukan tindakan itu ke dokter yang kompeten dan tepat gitu ya. Seperti yang tadi kan sekarang banyak banget nih kadang-kadang klinik atau klinik ini tempat-tempat kecantikan itu yang tidak berizin misalnya, terus dilakukan oleh bukan tenaga medis yang kompeten gitu ya. Jadi pastikan tindakan yang akan dilakukan itu dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang terdaftar gitu. Kalau misalnya dari kita organisasi bedah plastik, dokter bedah plastik yang terdaftar itu pasti akan terdaftar di organisasi Perapi gitu namanya. Ada namanya Perapi, bisa dicek di websitenya di Perapi. Terus yang ketiga adalah harus siap dengan risiko gitu ya. Jadi ada persiapan operasinya, mungkin misalnya disuruh stop untuk obat-obatan tertentu gitu ya. Jadi harus siap, jadi kita harus stop dulu. Terus kalau idealnya juga kalau misalnya merokok mungkin di stop dulu merokoknya sebelum operasi dan juga setelah operasi berapa saat gitu, karena merokok juga mempengaruhi hasil operasi gitu, ya. Jadi itu sih persiapan dari kondisi tubuh, kondisi kesehatan kita juga dan kondisi itu tadi. Jadi seperti yang tadi kita harus persiapkan mental juga karena kita untuk prosedur bedah plastik kan butuh waktu gitu. Jadi tidak ada yang instan gitu ya. Tetap butuh waktunya. Jadi mungkin harus sabar gitu. Oke, terima kasih ya dokter. Jadi sobat sehat Harus Unit jelas sekali ya materi yang dibawakan pada hari ini ya. Tentu bedah plastik ini ada di mana saja ya, misalnya di rumah sakit ataupun klinik bedah plastik yang sudah ada tenaga medis yang ahli dalam bidangnya ya. Jadi kalau mau ingin bedah plastik ya jangan lupa berkonsultasi dulu ya. Oke dokter, ini terakhir ya dokter ya, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kepada sobat sehat Harus Unit dokter. Silakan dokter. Oke, baik, mungkin untuk saya sampaikan, jadi tindakan bedah plastik itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada yang sifatnya rekonstruksi dan estetik gitu ya. Tapi mungkin saya menekankan untuk tindakan rekonstruksi itu bisa tertanggung oleh BPJS, jadi bisa kalau misalnya memang ada yang membutuhkan layanan rekonstruksi,
di rumah sakit ini juga melayani tindakan rekonstruksi dan ditangani oleh dokter bedah plastik yang berpengalaman gitu ya. Ya, Nah, betul. mungkin untuk tindakan estetik, mungkin kan ini kan lagi ngetren Ya. Jadi yang harus kita pastikan adalah tindakan tersebut dilakukan oleh dokter yang memang memiliki kompetensi tersebut, ya. Jadi kita harus pastiin dulu gitu, dan juga mungkin kliniknya mungkin berizin atau enggak gitu. Kita harus pastikan sebelum kita memutuskan untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan operasi bedah plastik. Ya gitu ya Sobat Sehat RS Unit ya. Intinya adalah bedah plastik itu tidak sekadar untuk mengubah penampilan ya, untuk tidak merubah menjadi yang intinya adalah membuat lebih tertarik ya orang-orang melihat kita, tapi juga khusus untuk masalah kesehatan bisa diperbaiki dengan bedah plastik. Intinya bedah plastik adalah solusi untuk memperbaiki, meningkatkan penampilan dan juga mengobati kesehatan kita masing-masing. Oke Sobat Sehat RS Unit, untuk bincang pagi hari ini terima kasih atas antusias dari Sobat Sehat RS Unit ya. Jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan jangan lupa nih Sobat Sehat RS Unit untuk follow juga Instagram kita RS Unit ya. Dan di Rumah Sakit Unit seperti yang dijelaskan oleh Dokter Wara ya, sudah ada khusus bedah plastik yaitu operasi rekonstruksi ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalaupun mau berobat ya ke Rumah Sakit Universitas Udayana, sudah lengkap dengan layanan kita yaitu layanan 24 jam, layanan rawat jalan dan rawat inap, tentunya dengan pemeriksaan penunjang yang lengkap. Oke, terima kasih Dokter Wara, sampai berjumpa di lain kesempatan ya Sobat Sehat RS Unit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.